Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo selaku dosen S2 di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Izinkan saya Muntaha, mahasiswa S2 Manajemen Logistik, mempresentasikan terkait dengan desain layout dari PT MMLog. Sebelum memasuk lebih dalam lagi, pertama-tama saya akan sampaikan terkait dengan permintaan spesifikasi gudang ya, dari PT MLog tersebut, di mana di sini ukurannya adalah panjang 27 meter, lebarnya 18 meter, sementara tingginya 4 meter. Di dalam gudang nantinya terdapat 3 pintu, ya, pintu masuk sebagai arus masuk barang nantinya, pintu keluar, dan pintu emergensi. Berikutnya juga terdapat ruang kantor, musola atau toilet, dan juga loker. Namun di dalam gudang diminta adanya tiang-tiang bangunan yang dimana tidak dapat ditempati oleh barang-barang. Tidak juga terdapat di sini palet, dan hanya ada hand palet dengan ukuran 1550 mm kali 550 mm dan kali 400 meter. Itulah data-data yang disampaikan, dan selanjutnya kami diminta untuk membuatkan rancangan layout-nya, ya, termasuk dengan kriteria apa yang digunakan. Selanjutnya menjustifikasi bahwa gudang yang dirancang itu sudah memenuhi standar atau dalam kondisi yang baik. Baik, selanjutnya ya, sebelum menentukan kriteria, ada beberapa pertimbangan yang kami sampaikan, kemukakan ya. Yang pertama terkait dengan aksesibilitas gudang itu sendiri, seperti jalan yang ada di seputar gudang maupun di area gudangnya sendiri. Juga terdapat fasilitas lainnya. Ya. Selanjutnya adalah skala operasi. Nah, skala operasi ini seperti jumlah barang yang nantinya akan disimpan, ya, berapa total atau berapa banyak. Berikutnya adalah jumlah karyawan kira-kira yang akan beroperasi secara harian di dalam gudang atau area gudang tersebut, dan juga volume pengirimannya, rutinitasnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kriteria keamanan, ya, seperti halnya sistem keamanan itu sendiri, pengawasannya, dan asuransi dari gudang maupun barang-barang yang ada di gudang tersebut. Seperti apa perencanaan. Berikutnya adalah perencanaan ke depan, ya, seperti perubahan operasi. Kemungkinan gudang ini nantinya akan beralih operasi dari hanya menyimpan barang-barang dengan kategori misalnya A, akan ditingkatkan menjadi barang-barang dengan kategori B, itu misalnya seperti itu. Terus biaya operasional, ya, seperti sewa atau pembelian serta biaya lainnya, ini juga jadi kriteria dalam menentukan jenis gudang yang akan ditentukan nantinya. Dan yang kriteria terakhir adalah ketersediaan infrastruktur seperti halnya listrik, telepon, ataupun airnya dalam hal-hal yang bisa mendukung operasional gudang itu sendiri. Nah, dari kriteria tersebut di atas, selanjutnya kita bisa menjustifikasi bahwa gudang yang akan dibangun atau dioperasikan adalah merupakan gudang operasional, ya, di mana di dalam gudang operasional ini, ya, kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan adalah dari sisi aksesibilitasnya, mudah dengan jalan yang cukup luas dan fasilitasnya yang cukup memadai. Berikutnya adalah terkait dengan biaya operasional itu sendiri yang relatif terjangkau.
ya, serta biaya utilitasnya yang murah. Seperti justifikasi ketiga itu memiliki perencanaan masa depan yang baik, ya, dengan kemungkinan perubahan operasi. Ya. Jadi gudang operasional ke depan bisa dimungkinkan operasinya berubah menjadi tadi yang disebutkan saat untuk kategori peningkatan barang-barang tertentu sehingga dapat menjamin keberlangsungan bisnis dari PT MM Log itu sendiri. Ya. Dan justifikasi yang berikutnya adalah produktivitasnya tentu diharapkan tinggi, ya, serta tingkat kesalahan rendah atau tidak ada, sehingga kepuasan pelanggan semakin meningkat. Nah, di samping itu, di samping hal-hal tersebut di atas, gudang operasional juga mempunyai kelebihan. Ya. Dari sisi efisiensi, gudang ini dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Ya. Terus dari sisi keamanan, dapat mencegah kecelakaan atau kerusakan dari barang-barang yang nantinya akan masuk ke dalam gudang itu sendiri. Berikutnya adalah kelebihan ketiganya, dari sisi kemudahan, dapat memudahkan karyawan dalam melakukan tugas-tugas sehari-harinya atau tugas sehari-hari mereka. Kelebihan keempatnya yaitu meningkatkan kecepatan, ya, dapat meningkatkan responsibilitas dan kemampuan adaptasi dari lingkungan bisnis sekitar. Yang kelebihan kelima yaitu meningkatkan kontrol, ya, bahwa dalam gudang operasional dapat memastikan bahwa operasi gudang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun saat awal. Kelebihan keempat, yaitu keenam, yaitu dari si fleksibilitasnya, maksudnya di sini dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Ya, kebutuhan mungkin saat ini hanya bisa menampung barang-barang dengan kota tertentu, ke depan setelah itu bisa uh, dilakukan perubahan dengan kategori yang lain. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah dari si kualitas operasi, ya, di mana di sini dapat meningkatkan, ya, kepuasan pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahaan PT MM Log itu sendiri. Nah, inilah desain gudang yang dirancang. Ya, jika tadi disebutkan di awal bahwa di sini terdapat tiang-tiang, ya, tiang-tiang ini sebagai area gudang, ya, atau jenis gudang operasionalnya yang kita tentukan, di mana di dalam area operasional gudang ini ditempatkan barang-barang, di antara itu barang yang siap kirim, ya, barang siap kirim itu masuk ke dalam area operasional gudang dengan maksud adalah untuk menjaga keamanan sebelum barang ini nantinya naik atau melalui proses loading ke angkutan, ya, untuk selanjutnya dikirimkan. Terus palet. Palet juga masuk ke dalam area gudang dengan maksud untuk mensupport atau memberikan dukungan manakala dibutuhkan. Ya, jelas ini dibutuhkan sebetulnya, sehingga palet juga masuk ke dalam area operasional gudang. Yang berikutnya adalah packing pass, juga sama dimaksudkan untuk mengemas, ya, mengemas barang-barang yang pada saat mau naik terdapat packingnya yang kurang baik atau kemasannya kurang baik, lalu di sini langsung di packing dengan cepat. Selanjutnya adalah barang-barang cair fast, juga ini masuk ke dalam area operasi gudang, ya, dimaksudkan dengan agar barang ini bisa dari sisi keamanan terjaga, ya, untuk selanjutnya akan dikirimkan, ya. Yang berikutnya adalah barang rusak. Kenapa barang rusak masuk ke dalam area gudang? Dengan maksud adalah untuk mendapatkan perhatian atau pengawasan bahwa barang rusak ini harus segera ditangani. Jangan sampai menambah risiko. Ya, risiko bisa kerugian karena kalau rusak dibiarkan terlalu lama tentu akan menimbulkan kos tersendiri. Tempat alat juga masuk ke dalam area operasional gudang, ya, di mana tempat alat ini fungsinya bisa mensupport apabila
eh, apa namanya masuk ke kendaraan ataupun dibutuhkan dalam kaitan yaitu tadi pengemasan ataupun keamanan itu sendiri. Ya, di luar area operasional ini terdapat area lain yaitu seperti saya dalam gambar ini pintu masuk ya, pintu masuknya. Jadi di dekat pintu masuk kita sediakan barang-barang promosi, dimaksudkan apabila nanti terdapat mitra yang ingin berkunjung ke kantor ataupun apa namanya ingin ada sesuatu ke kantor, maka dia lebih dulu melihat-lihat barang-barang promosi. Dan selanjutnya di sini tempatkan locker, ya, terus toilet dan kantornya di sini. Kenapa kantor ditempatkan di sini dekat musola? Karena di sini pintu emergensinya dibangun adalah di sini, sehingga apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka karyawan atau petugas bisa lebih cepat untuk diselamatkan. Ya, itu penjelasan dari kami. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut bisa diterima dan menjadi referensi untuk PT Emelog dalam menentukan maupun memilih jenis area gudang yang akan digunakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.